Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda atau ente-ente semuanya yang pernah bersekolah atau duduk di bangku sekolah di era tahun 60-an, 70-an, 80-an sampai dengan tahun 90-an, pasti ingat dengan yang namanya buku bermerek Leces. Bahkan saya pun di era tahun 80-an sampai tahun 90-an masih ingat betul yang namanya buku bermerek Leces. Buku tersebut harganya lebih murah ketimbang buku-buku merek lainnya. Inilah suasana dan kondisi pabriknya yang memproduksi kertas-kertas Leces pada masa itu yang sempat populer dan berjaya. Sekarang pabrik buku yang sempat Anda pakai di era tahun 60, 70, 80 hingga tahun 90-an berubah menjadi semak-semak dan seperti mau berubah menjadi hutan kembali. Padahal kertas bermerek Leces pada saat itu sangat berguna, antara lain dipakai untuk terbitan sebuah buku percetakan dan buku kosong untuk buku tulis. Dengan buku-buku bermerek Leces, entah itu buku yang dicetak sudah berupa tulisan siap baca maupun buku kosong yang dipakai untuk belajar, artinya produk dari pabrik kertas Leces ini turut serta mencerdaskan pewaris bangsa atau generasi bangsa di negeri ini. Dari yang semula belum tahu apa-apa cila-cilo dan pelongo-pelongo, dengan memakai kertas Leces belajar di sekolahan, ente-ente sekalian pada masa itu menjadi pinter dan cerdas. Tentunya orang-orang yang belajar pada masa itu mulai dari tidak tahu apa-apa, mendo, cila-cilo dan pelongo-pelongo, banyak juga mereka menjadi orang yang pinter, cerdas, kebablasan, bisa dikatakan akhirnya menjadi biajingan tengek. Misalkan orang yang cerdas kebablasan kan banyak juga yang menjadi pejabat penting, namun pejabat itu punya kebiasaan korupsi. Kan yo ora maido yo, orang yang punya peranan dipasrai atau diberi wewenang untuk mengelola uang negara miliaran bahkan triliunan, sedangkan gaji satu bulan umpamanya 4 juta. Dengan mengelola memegang uang segitu banyak, opo yo betah? Nah, konco-konco sekalian, sebelum lanjut, salam daster, salam cerdas dan pinter. Sebelum lanjut ya, ojo lali di subscribe, di jempol, serta tinggalkan komentar. Kalau sudah, marilah kita lanjut. Lokasi pabrik Leces yang kini sudah tinggal kenangan ini letaknya di jalur Jalan Raya Kabupaten Lumajang menuju Probolinggo, dan ini ikut wilayah Kabupaten Probolinggo. Bagi yang belum tahu Probolinggo, Kabupaten Probolinggo itu letaknya di Jawa Timur. Sekarang tahu toh? Kalau sudah tahu, marilah dilanjut. Selanjutnya untuk menuju ke lokasi tersebut, yaitu bekas pabrik kertas Leces yang kini sudah terbengkalai, kita awali vlog perjalanan pada kali ini dari wilayah Kabupaten Lumajang, tepatnya di dekat Tugu Perbatasan kedua wilayah Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Ini adalah jalan raya dari Lumajang menuju ke Probolinggo. Biasanya di seputaran Tugu Perbatasan dua kabupaten ini, kalau sekitar jam-jam 2 atau jam 3 siang, banyak sekali mama-mama muda yang bohai, cantik dan kinclong istirahat dan nongkrong pakai kacamata. Tetapi ini tadi kok sepertinya kurang begitu beruntung ya. Nah, kita lanjut saja perjalanan menuju ke arah Probolinggo.
Mengenai pabrik kertas Leces berdiri di era masa Belanda sekitar tahun 1930 dan mulai beroperasi tahun 1940, dan itu merupakan pabrik kertas terbesar di Indonesia setelah pabrik kertas yang ada di Padalarang, Bandung. Pada tahun 1959, pabrik kertas Leces ini dinasionalisasi sebagai perusahaan milik Indonesia. Terus pada tahun 1961, pabrik tersebut dirubah menjadi PN atau perusahaan negara. Terus pada tahun 1982, perusahaan tersebut diubah kembali menjadi Persero. Jadi pada tahun 1982 saya saat itu kelas 2 SD konco-konco. Adapun bahan kertas yang dibikin oleh pabrik kertas tersebut berupa damen, kalau bahasa Indonesianya itu jerami, tetapi kalau bahasa desonya adalah damen. Jerami atau damen adalah uwit pari, batang padi itu loh ya, paham toh? Kalau sudah paham dilanjut. Dan mengenai proses pembuatannya seperti ini, damen atau uwit padi itu digiling lembut lalu diemlek-emlek. Namun semuanya memakai proses peralatan teknologi mutakhir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang bersekolah di era tahun 60-an, 70-an sampai 80-an, tentunya Anda pernah menggunakan buku murah yaitu buku Leces. Nah, mengenai buku Leces itu pabriknya ada di sini. Jadi sekarang tinggal kenangan atau petilasan. Ini adalah jalan raya dari Probolinggo menuju ke Lumajang. Namun lokasi pabrik buku Leces ini yang tinggal petilasannya ini ikut wilayah Kabupaten Probolinggo. Terus mengenai jalan ini ke depan itu ke Probolinggo, sebaliknya ke Lumajang. Nah, jadi ini kamera ini saya hadapkan ke Lumajang, atau itu truk merah itu menghadap ke arah Lumajang. Teman-teman sekalian yang ingin tahu suasana bekas petilasan pabrik kertas yang mereknya Leces ini, ikuti terus video kali ini. Nah, jadi di dalamnya itu, itu adalah bekas bongkaran pabrik kertas Leces yang bahannya dari damen atau jerami. Tahukah Anda jerami atau damen? Nah, ini kita mau mengambil gambar dengan cara brosot lewat sela-sela pagar seng ini ya, karena ini memang sudah tidak lagi difungsikan, jadi dikasih pagar seperti ini. Kita mencari jalan brosotan dulu. Nah, ini ada jalan brosot. Nah, jadi dulu di tempat ini pada tahun 1980-an adalah pabrik kertas yang terkenal, yang digunakan semua sekolahan SD, SMP, baik yang perguruan tinggi, tetapi ada juga yang gengsi memakai buku Leces. Karena pada saat itu tersaingi dengan buku-buku yang bahannya dari HPS atau jenis HPS hingga sekarang. Nah, sekarang kita ini berada di dalam lingkup bekas atau petilasan pabrik Leces. Teman-teman dan konco-konco sekalian, nah ini ombo sekali ya. Kisaran ada 5 hektar ini lokasi area pabrik Leces ini, pabrik buku Leces. Jadi menyebutnya itu, membacanya itu bukan kok Leces gitu, bukan, melainkan Leces. Apa? Leces.
Jadi pabrik leces ini lahannya tuh ombo sekali atau luas sekali. Kalau tadi saya mengatakan 6 hektar itu lebih ya. Karena pada saat tahun 80-an produksi produknya itu mencapai berskala nasional. Terus di sana itu, nah itu tinggal stum atau knalpot pabrik yang masih gromet ke atas itu. Nah itu ya. Nah jadi dulu ini di sini tuh banyak ratusan atau ribuan karyawan kerja gaya kertas. Mungkin ente-ente yang sekarang usianya 48 sampai 50 tahun tentunya pada saat itu juga menggunakan buku leces. Jadi kebanyakan memang saat itu agak sedikit gengsi memakai buku yang kertasnya itu leces. Bisa juga ya malu bila mana beli buku cetak yang bahan kertasnya itu adalah leces, yang dikenal dengan percetakan diktat. Nah ya toh, saya masih ingat. Jadi di era tahun 80-an itu kalau anaknya orang sugih atau anaknya orang kaya itu bukunya memakai kertas HPS gitu ya. Terus nanti untuk kalangan anak-anaknya orang yang biasa-biasa saja itu memakai jenis leces. Kalau Pak D dari dulu ya HPS dong. Kalau leces itu biasanya untuk kertas buram. Nah ini ada gempuran-gempuran cor-coran teman-teman sekalian. Terus lokasi ini sepi. Jadi ini tanah negara. Ya kalau kata Pak D Rocky Gerung itu sebenarnya tidak ada tanah milik negara itu. Jadi tanah dikelola negara gitu. Itu menurut filsafat Pak D Rocky Gerung. Nah teman-teman sekalian, ini ada jalan cilik beraspal. Jalan yang digunakan pada saat itu untuk para karyawan yang bekerja di pabrik ya. Nah jadi sana itu jadi ombo sekali. Ini adalah yang kita lewati ini bekas pabrik-pabrik yang sudah diobrak-abrik atau dibongkar. Tetapi di sebelah sana itu juga ada pabrik terbengkalai yang belum dibongkar. Nah teman-teman, dalam kali ini kita tidak membicarakan weden, druwo, angker atau gimana. Ya cukup kita membicarakan sebuah kenangan yang mana produknya itu sebagai alas mencerdaskan anak bangsa di era tahun 70-an, 80-an hingga sampai tahun 90-an. Oke, nah kita menuju ke sana ya. Sisa-sisa bangunan pabrik yang masih berdiri kendati pun sudah terbengkalai. Baiklah konco-konco, kita teruskan cerita mengenai pabrik kertas leces ini. Pabrik kertas leces ini yang diresmikan pada tanggal 17 Februari tahun 1940 oleh Gubernur Jawa Timur bernama Panderplas tersebut menjelang tahun 2010 sudah mulai kelihatan ada tanda-tanda mendat-mendut dan meremelek. Akhirnya pada tahun 2010 prei Pak D, prei selama 2 tahun sampai dengan tahun 2012. Karena kunci atau pahitannya atau modalnya berkurang surut banyak sekali, lalu mendapat suntikan dari negara sekitar 41 miliar. Ya uang 41 miliar itu kalau saya yang memakai bisa untuk menaklukkan para janda 2 kabupaten. Kemudian pada tahun 2012 pabrik kertas leces ini beroperasi kembali. Maksudnya ya gawe kertas neh gitu loh ya.
Namun entah mengapa sejak tahun 2012 beroperasi sampai dengan menjelang tahun 2018, pabrik kertas leces ini pun mendat-mendut meremelek kembali. Cara Jawane, rono rene ngalor ngidul selalu ditagih hutang. Dan akhirnya singkat kata singkat cerita, pada tanggal 25 September tahun 2018, Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan pabrik kertas lecet dinyatakan pailit. Kuwi mang lek kumuni lecet apa leces ya. Andai kata saya tadi ngomong lecet, yang dimaksud adalah leces. Adapun pailit itu coro Jawane bangkrut, selesai, tamat gitu loh ya. Warga sekitar atau masyarakat setempat, walaupun pabrik kertas leces ini sudah bangkrut bubar selesai, tetapi nama leces tetap melekat di hati masyarakat setempat. Nama leces seringkali digunakan nama sebuah warung dan nama kampung. Tetapi berbeda lagi dari sudut pandang matane kalangan para koruptor, karena sekarang pabrik leces ini tinggal cuwilan-cuwilan atom, cuwilan semen, dan besi-besi berkarat atau besi nayeng. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa dicokoti lagi. Selanjutnya dengan pabrik kertas leces yang kini tersisa lahannya ini, Anda sekalian mungkin punya pendapat, ide, atau pandangan kira-kira yang tepat untuk apa lagi ya? Kalau Pak D atau saya pribadi, lahan yang tersisa ini dibikin saja sekolahan terpadu mulai dari SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Apakah ente-ente atau konco-konco sekalian punya pendapat yang sama dengan idenya Pak D ini? Bila konco-konco punya ide dan pendapat yang berbeda, silahkan ditulis di kolom komentar. Dikhawatirkan dengan lahan seluas ini kelihatan sunyi dan sepi, di malam hari pastilah ada sebias cahaya yang membuat lokasi tersebut kelihatan samar-samar, terus dipakai untuk berjualan jajanan tol ganyong dan odol celotot. Karena di tempat-tempat lain Pak D sering kali mengamati habitat entul ganyong itu biasanya berawal dengan tempat yang seperti ini, tanah kosong, akeh suket, suasana sunyi dan sepi, dan ada seberkas cahaya yang membuat setengah kelihatan setengah tidak. Selanjutnya sebuah kejadian unik yang ada di seputaran pabrik kertas leces ini. 8 tahun yang silam lapak pedagang pasar kok kobong ya. Nah konco-konco sekalian, karena ini merupakan aset negara, tentunya kita semua sebagai warga negara Indonesia secara tidak langsung juga ikut memiliki. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki walaupun secara tidak langsung, tetapi setidak-tidaknya kita pun berhak punya pendapat, menyalurkan ide, terus tempat ini dipakai apa ya enaknya. Selanjutnya apapun pendapat dan ide konco-konco, silahkan ya, sekali lagi Pak D katakan, ditulis di kolom komentar. Dan marilah kita amati, kita cermati secara seksama aset negara yang kini tinggallah lahan saja. Oh iya, hampir lupa ya. Setelah Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan pabrik kertas ini adalah pailit atau bangkrut dan bubar, kelanjutannya pabrik kertas leces yang didirikan pada tahun 1930 dan mulai beroperasi tahun 1940 hingga tahun 2018 ini bertepatan dengan ulang tahun pabrik leces yang ke-85. Kelanjutannya
dibubarkan. Siapa Pak D yang membubarkan? Yang membubarkan tentunya kepala negara. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang lebih dan klodak ladu ngomong kurang luye, Pak D mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga konten video YouTube ini memberikan informasi berguna dan bermanfaat. Sehat untuk warga setempat, sehat yang nonton, dan sehat pula Pak D juga para rondo-rondo yang kini belum Pak D unggah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.